this occasion, we will discuss about procedure text. Video kali ini kita mau belajar tentang text procedure atau manual, tips ya. The basic competencies number 3.18, kompetensi dasarnya itu nomor 3.18, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Pendek dan sederhana, sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Procedure text. The social function, fungsi sosialnya yaitu to accomplish a task through a set of instruction. Learning focus, procedural text, or manual and tips. Grammar, untuk grammar yang bisa digunakan use of command, kalimat perintah, imperatif. Use of action verb, kata kerja bentuk aktif. Precise vocabulary, beberapa kosakata. Connective, to use of connective to sequence the action in time. Number 5, use of adverbials to express details of time and place, manner, and so on. Menggunakan kata keterangan untuk mengungkapkan detail waktunya, tempat, manner, dan yang lain-lain. Social purpose of procedure text. Tujuan sosial dari teks prosedur itu adalah to tell how to do something, including instructions for how to carry out a task or play a game, directions for getting a place, and rules of behavior. Untuk menyampaikan cara melakukan sesuatu termasuk petunjuk untuk carry out, melaksanakan tugas, or play a game atau memainkan sebuah permainan, direction for getting to a place, petunjuk untuk mendapatkan suatu arah, and rules of behavior, dan aturan untuk bertingkah laku, manner, tingkah laku, attitude, ya, etika. Definition of procedure text, the first one, yang pertama, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Teks prosedur itu adalah teks yang menerangkan cara sesuatu itu bekerja. Sesuatu itu bekerja itu bagaimana? Cara malah menggunakan petunjuk atau manual, petunjuk manual ya. Definition of procedure text, definisi lainnya yang kedua, number 2, text that instruct how to do a particular activity. Teks yang menginstruksikan, memberikan petunjuk how to do a particular, cara melakukan aktivitas tertentu. Di sini contohnya ada resep, kemudian rules for game, peraturan untuk permainan, science experiment, percobaan penelitian, road safety rules, peraturan untuk keselamatan berkendara. Number 3, text that deal with human behavior. Teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Yang A, bagian A, how to live happily. Bagaimana bisa hidup bahagia. Gampang ya, nggak punya utang, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan pribadi, kemudian apalagi ya, itu tadi yang saya sebutkan cuma masalah dunia ya, yang dunia. Selebihnya sih how to live happily itu tergantung dari kita masing-masing, cara mensikapi hidup, cara mensikapi masalah itu bagaimana, itu buat saya itu key, how to live happily. Jadi ceramah saya ya. B, how to succeed, cara menjadi sukses. C, how to handle emotion, cara mengatasi emosi, kalau marah itu bagaimana. Itu masuk ke procedure text. Another definition, definisi lainnya. Procedure text is a type of English text that shows a process in the making or operating anything that serves to illustrate how something is done through the regular steps. Communicative purpose, tujuan komunikatifnya to tell the reader how to do or make
something, untuk menceritakan kepada pembaca how to do or to make something, cara melakukan atau membuat sesuatu. The information is present in a logical sequence of events. Informasi itu disampaikan dengan berurutan dengan menggunakan kata keterangan yang berurutan ya, which is broken up into small sequence steps. The steps are usually written in present tense. Biasanya ditulis dalam bentuk simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama, simple present. Generic structure, urutannya dalam suatu teks prosedur itu yang pertama harus ada goal atau aim atau purpose ya, tujuannya. In the first part of the generic structure, procedure text contains information about the purpose of the creation or operator of something. Tujuannya itu apa? Mau misalnya how to make a dessert, cara membuat a dessert, makanan penutup apa gitu yang sesuai dengan bahan-bahannya apa. Next, materials or tools or ingredients needed. Yang kedua itu harus ada materi, bahan-bahannya apa. Kemudian kalau itu membuat sesuatu, alat-alat yang dibutuhkan itu apa gitu ya. Tadi satu tujuan, yang kedua alat atau bahan. Number 3, methods or step. Metodenya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, itu masuk ke bagian ketiga dari procedure text. All the steps contains the steps or sequences that must be done so that the goals outlined in the aim or goal to be achieved. Di stepnya itu, di langkah-langkahnya itu terdiri dari langkah yang secara berurutan yang harus dilakukan, jadi tujuannya itu bisa tercapai. Note yang perlu diperhatikan, some procedures have optional stages such as explaining reasons for a step, providing alternative steps, giving cautions, or mentioning possible consequences. Beberapa teks prosedur itu mempunyai tahapan tambahan ya, tambahan tidak selalu, tapi beberapa ada juga yang memberikan informasi tambahan yang menerangkan tentang langkah-langkah tersebut, informasi tambahan. Kemudian bisa juga menyediakan langkah alternatif lainnya apa, misalnya yang satu ini tidak bisa dilalui, kemudian ada cara lain nggak alternatifnya gitu, alternative steps. Giving caution, memberikan kayak awareness, kayak peringatan gitu ya. Misalnya nomor 2, jika dilewati maka akan apa gitu ya, kuenya kantat atau nggak jadi atau apa gitu. Or mentioning possible consequences, atau menyebutkan kemungkinan yang terjadi itu nanti kemungkinannya bagaimana sih gitu. Some procedures have optional stages. Beberapa ada seperti ini, tidak semuanya ya, tapi ada yang memberikan informasi tambahan seperti itu tadi. Relate to procedure text, yang berhubungan dengan prosedur teks itu antara lain the first one, satu, manual ya. Manual is a technical communication document intended to give assistance to people using particular system. It is usually written by a technical writer. Manual itu biasanya kalau when we buy something elektronik, for example, ketika kita membeli sesuatu misalnya itu elektronik gitu ya, itu biasanya ada kayak buku kecil itu ya, berupa manual, tips atau instruction, petunjuk. Tapi biasanya jarang ya kita baca ya. Kalau habis beli new mobile phone, handphone baru, itu kayaknya ada petunjuknya, tapi biasanya kayaknya jarang yang baca itu ya, jarang sekali. Padahal itu beberapa ada step-step penting ya, cara misalnya how to charge the battery, cara mengecas baterai itu yang biar awet bagaimana sih, kemudian jika ada kerusakan seperti ini akan ada apa gitu ya, itu ada tipsnya, itu yang jarang sekali orang baca, termasuk saya. Kayaknya untuk elektronik ya penggunaan manual namanya. And then number 2, tips is an advice on methods that may be of interest to you, usually at no cost. Tip ya, saran yang bisa digunakan, yang bisa menarik perhatian Anda, biasanya digunakan, usually biasanya ditawarkan gratis. Tips relate to procedure text, yang berhubungan dengan prosedur teks lainnya. Yang ketiga, number 3, instruction atau petunjuk. Instruction is a statement that describes how to do something, an order or command.
Instruksi atau petunjuk itu adalah pernyataan yang menggambarkan cara melakukan sesuatu, an order, perintah atau command. Sama ya, ini juga perintah ya. Sentence connectors. Nah, ini untuk menggabungkan antar kalimat di dalam suatu kalimat procedure itu kita bisa menggunakan sentence connector. Ini kita lihat di sini ya. One itu kalau cardinal, kalau ordinal kita bisa pakai first, singkatannya bisa pakai satu, kemudian atasnya ada st. Kita bisa lihat di sini ya. Sentence connectors. Next from 11 ini dari 11 to 20 sampai 20. To 100 dari nomor 21 sampai 100 ini kita bisa perhatikan di sini ya, sentence connectors menghubungkan kalimat. Dan kalau sentence connectors tadi itu berupa cardinal and ordinal numbers, berupa angka ya, numbering. Kalau ini kalimat ya, kita bisa pakai adverb. First of all, then, next, after that, finally, and then. Kemudian meanwhile, make sure you while waiting, be careful not to, remember to, don't forget to. Ini bisa kita gunakan untuk membuat procedure text. Grammar selanjutnya yang biasa digunakan dalam procedure text adalah imperatif, kalimat perintah, memberikan satu, terus satu, giving instruction, memberikan petunjuk. Connect the USB into the computer, ini contohnya ya, memberikan petunjuk, hubungkan USB ke komputer. Kemudian contoh selanjutnya, add some milk into the mixture, tambahkan susu ke dalam adonan. Kemudian imperatif, masih kalimat imperatif yang kedua, satu tadi giving instruction, dua giving orders, sama memberikan perintah. Make up your bed, rapikan tempat tidurmu. Brush your teeth now, sikat gigi sekarang. Giving orders. 3. Giving advice or suggestion, memberikan nasihat atau saran. If it makes you sad, lift and forgive. Jika itu membuat kamu sedih, tinggalkan dan maafkan. Keren ya. Just make your parents proud and happy, whoever and however they are. Ini pemberi saran. Kamu seharusnya itu membuat orang tua kamu tuh bangga, bagaimanapun dan siapapun orang tuamu, seperti apa keadaan itu, harusnya kamu membuat mereka bangga. Ya. Udah, jangan nangis. The fourth, nomor 4, offering something, menawarkan sesuatu. Please call me if you need friends to share your problems. Silakan hubungi saya kalau kamu butuh teman untuk berbagi masalahmu, berbagi cerita. Nah, ini another example, contoh lainnya. Take my hand whenever you need it. Pegang tangan saya kemanapun kamu pergi. Sedap. Adverb, kata keterangan. An adverb is a word that describes or modifies the meaning of the verbs, adjectives, or other adverbs. An adverb provides information about manner, place, time, frequency, degree, or other circumstance. Adverb itu pada prinsipnya adalah kata keterangan. Kata keterangan itu bisa menerangkan tempat, waktu, kejadian, cara, dan lain-lain. Nah, ini the example, contoh. There are 4 adverbs, ada 4 adverb ya. Adverb of manner, place, time, and frequency. Manner itu misalnya hard, sulit. Ada banyak di situ ya, ada contohnya. Kemudian kalau tempat bisa misalnya everywhere. Time itu waktu, kejadian, yesterday, kemarin. Frequency itu seberapa seringnya, seberapa sering itu masuk ke adverb of frequency. Jadi ada always, seldom, dan lain-lain.
Misalnya di sini ya, efforts. Example, contoh, how to wash your hands properly. Cara mencuci tangan dengan baik, dengan tepat. Number 1, remove watches and jewelry, roll up your sleeves. Lepaskan jam tangan dan perhiasan, kemudian jika kalian menggunakan lengan panjang, digulung. Number 2, wet hands before applying soap. Basahi tangan sebelum menggunakan sabun. Dispense 1 measure of hand soap. Satu tetes gitu ya, cuci tangan, untuk sabun cuci tangan. Kemudian hand, wrist, and forearms until soap lathers. Wash for at least 10 seconds, kemudian diratakan sampai ke pergelangan tangan kira-kira 20 detik. Harus dihitung 20 detik. Rinse hand, wrist, and forearms thoroughly under running water, removing all soap. Kemudian dibilas tangan, pergelangan tangan, telapak tangan dengan bersih dengan menggunakan air mengalir sampai sabunnya itu hilang semua, bersih, sabunnya hilang. Begitu juga masa lalu kalian yang kelam, semoga hilang juga. Next, number 6, dry hands, keringkan tangan, pergelangan, telapak tangan. Jika ada itu dia ada mesin pengering yang otomatis itu yang tinggal kalian tempel terus ada bunyi gitu terus kering, itu juga boleh. Kalau nggak ada ya pakai serbet kalau misalnya itu di rumah, atau misalnya ada pakai tisu juga boleh, tapi jangan dilapis di baju, apalagi dilapis jilbab, nanti kotor dan jorok. Next, ini ada tugas ya, latihan. Part A bagian A. Please rearrange this procedure text into a good one. In how many sentences? 7 sentences, ini ada 7 kalimat. Rearrange, susun ulang biar bisa menjadi a good procedure text, biar bisa menjadi satu teks prosedur yang bagus, yang baik, yang sequence berurutan, urutkan ya 7 ini. Assignment part B, tugas bagian kedua. How to make mango juice, ini ada cara membuat jus mangga. Ada petunjuknya. And then there are 5 questions, ada 5 pertanyaan about the text. Ada 5 pertanyaan tentang teks tadi ya, how to make mango juice. Bagian C, cooking method. How do you cook this food? Check the methods that are most common in your country. Maksudnya ini ada metodenya bagaimana. Food ya, jenis makanannya ada fish, shrimp, eggs, chicken, beef, potatoes, onions, bananas. Metodenya itu yang tepat. For example, untuk memasak atau cook fish, untuk memasak ikan itu yang tepat itu apa menurut kalian, yang biasa kalian lakukan saja. Ini ada bake, fry, roast, boil, barbecue, steam. Kalian pilih yang paling tepat metodenya untuk memasak makanan yang ada di sini, jenis-jenis bahannya yang ada di sini. Please choose the best method to cook this kind of food. Silakan kalian pilih metode yang paling tepat untuk memasak jenis masakan yang ada di
Advent ini. Okay, that's all for my explanation about procedure text. I hope it is useful for you. Thank you. See you on next video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.